Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya CPU scheduling. Apa itu CPU scheduling? Yaitu adalah penjadwalan CPU. Ada berbagai macam algoritma. Di sini nanti kita akan belajar 4 macam algoritma saja. Yaitu yang pertama adalah FCFS, first come first serve. Kemudian FJS baik yang pre-empty maupun empty, kemudian round robin, terus satunya lagi adalah priority scheduling. Yang paling mudah adalah FJFS ini dan priority scheduling. Oke, mari kita mulai saja dari scheduling yang pertama, yaitu mengenai FJFS, first come first scheduling, first serve scheduling. Oke, di sini kita contohkan ada 3 macam proses. Sebentar. Oke, ada 3 macam proses yang akan masuk di main memory, yaitu ada P1, P2, dan P3. Masing-masing memiliki yang namanya burst time, yaitu P1 24, P2 3, P3 3. Apa itu burst time? Burst time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi suatu proses. Oke, dengan algoritma FJFS ini nanti kita akan menghitung yang namanya average time-nya. Sebelum menghitung average time, kalian harus bisa menggambar Gantt chart dari proses tersebut. Caranya bagaimana? Oke, kita masuk ke bagaimana menggambar Gantt chart-nya. Oke. Pertama, untuk FJFS sesuai dengan algoritmanya, yaitu yang pertama, datang pertama dieksekusi. Jadi dari gambar ini P1 24, maka kita buat suatu garis gitu, buat suatu kotak. Ini panjangnya 24. Satuannya di sini adalah mikrosecond. Oke, setelah P1, maka tahap berikutnya adalah masuk yang namanya P2. P2 berapa? First time-nya yaitu 3. Oke. Jadi ini tadi 24, ini 3 plus 24 plus 3. Nah, kenapa di sini kok nilainya dia 27? 27 ini diperoleh dari 24 ditambah dengan P2, first time dari P2 yaitu plus 3, sehingga menjadi 27. Kemudian proses berikutnya adalah P3 masuk. Nilai 27 diperoleh dari burst time sebelum, yaitu P1 ditambah dengan burst time P2, yaitu 24 ditambah 3. Oke. Tahap berikutnya adalah masukkan P3, di mana P3 burst time-nya ini adalah 3, sehingga dari 27 ditambah 3 menjadi 30. Nah, setelah Gantt chart ini selesai, maka teman-teman harus menghitung yang namanya average time. Untuk menghitung average time, kalian harus menghitung dahulu yang namanya waiting time. Cara menghitung waiting time, kita tinggal lihat saja di bagian depannya saja nih. Misal nih, dari P1 waiting time-nya 0, nih. Terus P2 waiting time-nya 24, P3 waiting time-nya 27. Nah, dari nilai-nilai tersebut
kita bisa menghitung yang namanya average waiting time, yaitu rata-rata waiting time-nya. Tinggal dibagi saja nih, average waiting time yaitu 0 tambah 24 tambah 27 dibagi 3. 3 ini dapat dari mana? Dari banyaknya proses yang ada, yaitu P1, P2 dan P3, hingga kalau di rata-rata dapat nilai sekitar 17 mikrosecond. Next, bagaimana jika urutan masuk prosesnya itu berbeda? Maksudnya berbeda ini enggak urut dari P1, P2, P3 gitu. Misalnya dari soal urutan masuknya P2 dulu, kemudian P3, baru ke P1. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita gambar dulu Gantt chart-nya. Oke, dari soal dia masuk P2 dulu. P2 berapa berstanya? 3. Berarti dari 0 ke 3 ini plus 3. Oke, setelah itu masuk yang namanya P3. P3 berapa besarnya? Berstanya 3. Berarti dari 3 ditambah dengan 3 jadi 6. Kemudian baru masuk yang namanya P1. P1 berapa nilainya? Berstanya yaitu 24. Berarti 6 ditambah 24 yaitu menjadi 30. Nah, jadi kalau kita hitung lagi waiting time dan average waiting time-nya ini akan berbeda jika urutan prosesnya ini berbeda. Dari proses ini kita akan hitung yang namanya waiting time-nya. Kita perhatikan bagaimana untuk waiting time dan average waiting time-nya, apakah hasilnya sama? Oke, waiting time ingat adalah proses awal masuknya yang ada di depannya. 0 untuk untuk P1, untuk P1, untuk P2 itu 0 ini, untuk P3 itu 3 ini, untuk P1 itu 6. Kalau kita hitung rata-ratanya, maka 6 tambah 0 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 3 mikrosecond. Jadi walaupun berstanya sama seperti proses sebelumnya di soal sebelumnya, tetapi kalau urutannya berbeda, maka average waiting time-nya juga akan berbeda. Average waiting time-nya lebih baik dari contoh yang sebelumnya, yaitu yang urut tadi. Jadi kesimpulannya, FGSS ini tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Lalu bagaimana? Apakah tidak ada algoritma yang bisa mengoptimalkan proses ini? Ada, nanti yang disebut dengan yang namanya setelah ini, yaitu SGF. Terus kemudian ada yang namanya lagi round robin, dan juga ada namanya yang priority. Jadi tergantung dari algoritma yang digunakan tuh. Nanti kita bisa lihat efisiensinya. Oke, algoritma berikutnya disebut dengan SJF, yaitu shortest job first scheduling. Ada dua macam, yaitu non preempt sama preemptive. Dua algoritma ini berbeda walaupun namanya sama-sama SJF. Kalau misalnya ini pertama kali kita akan hitung menggunakan yang namanya non preemptive FGF scheduling. Algoritmanya cukup sederhana, yaitu pertama, jalankan proses dengan burst time terkecil sampai masuk yang namanya state waiting. 2. Pilih dan jalankan proses dengan burst time terkecil berikutnya. Misal nih, di sini ada berapa proses? 4 proses, yaitu P1, P2, P3 dan P4 memiliki burst time yang berbeda-beda. Bagaimana kita menggambar proses dari Gantt chart-nya ini? Oke, seperti sebelumnya, kita masukkan dulu yang namanya P1.
Loh, Pak, ini kenapa kok tiba-tiba P4 padahal tadi ngomongnya P1 nih. Lihat lagi di sini ada tulisannya first time terkecil. Oke. Jadi kalau kita lihat dari urutan ini, first time terkecilnya ada di P4. Maka P4 itu masuk duluan, diproses duluan nih. Setelah P4 berarti proses berikutnya yang masuk P1, P2 atau P3. Oke, jadi yang masuk kedua itu adalah P1. Oke, di ini besarnya sebanyak P3, P1 sebanyak 6, berarti ini nanti plus 6, berarti di sini angkanya berapa? 9, ya benar. Setelah P1 berarti tinggal dua proses lagi nih, P2 atau P3. Ingat burst time terkecil, berarti ya P3. Oke, P3 burst time-nya sebanyak 7, berarti ini plus 7, berarti berapa? 9 tambah 7, 16. Terakhir adalah P2. P2 nya berapa? Burst time-nya 8, berarti nanti ditambah 8, terakhir berapa ini? 24. Oke, 24. Oke, bagaimana cara menghitung average waiting time-nya? Sama seperti proses sebelumnya untuk menghitung average waiting time, yaitu kita harus menghitung dulu yang namanya waiting time-nya. Oke, untuk P1 kita istilahkan waiting time-nya adalah T1. T1. Waiting time-nya berapa? Ini 3. Sementara P2 waiting time-nya berapa? Waiting time-nya adalah 16 atau 24? Ya benar, 16. Ingat, waiting time itu adalah yang depan. Oke, kemudian untuk yang P3 berarti 9. Oke, terakhir P4 tempatnya berapa? 0. Oke, dari situ kita bisa menghitung yang namanya average waiting time, yaitu T1, T2, T3 ditambah T4. Maaf, ini ada pembagiannya di sini, kurang, dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 4. Jadi 3 ditambah 6 tambah 9 tambah 0, hasilnya adalah 7 mikrosecond. Maaf, milisecond. Oke, ini untuk yang non preempt, gampang. Yang berikutnya nih yang agak sedikit susah, yaitu preemptive SGF. Terus bagaimana Pak menghitung preemptive SGF? Oke, ngopi aja pakai kaki nih. Oke, algoritma preemptive SGF adalah ada 3 nih algoritmanya yang harus kalian runtut. Caranya yang pertama adalah jalankan proses dengan burst time terkecil, hampir sama seperti yang non preemptive tadi. Yang kedua, tanpa menunggu state berubah waiting, cek burst time dari proses yang baru masuk. Kemudian yang ketiga, jika T-new atau proses yang baru masuk tadi kurang dari sisa burst time yang proses sekarang, maka pindah eksekusi ke proses yang baru. Waduh, ini sudah keluar nih, sebentar. Oke, sebagai contoh ini nih, ini nanti ini. Oke,
Ada 4 macam proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Kalau di preemptive ini ada yang namanya arrival time. Ingat, kalau di preemptive ada yang namanya arrival time dan ada yang namanya burst time, sama seperti sebelumnya. Oke, gambar Gantt chart seperti biasanya, dimulai dari berapa ini? P1, P2, P3 atau P4. Oke, yaitu dimulai dari P1. Kenapa kok tidak dimulai dari P2? Ingat, di sini ada yang namanya arrival time. Arrival time ke 0 dia adalah P1 walaupun burst time-nya 8. Oke, jadi pertama yang masuk dilihat dari arrivalnya 0, yaitu burst time-nya 8. Berarti ini sebanyak plus 8. Oke, setelah P1 maka yang masuk nanti P2, P3 atau P4. Oke. Apakah P2 dengan burst time 4? Oke, memang benar P2, tetapi letaknya ini tidak di sebelah kanan P1. Kenapa? Ingat ini, tanpa menunggu state berubah waiting, cek burst time dari proses yang baru. Jika T-new yang baru kurang dari sisa burst time yang sekarang, pindah eksekusi ke proses yang baru. Oke, tadi ada 4 sama 8, itu kan lebih kecil 4 daripada 8, sehingga nanti P2 ini akan masuk ke sini nih, ke P1. Jadi proses yang benar seperti apa? Seperti ini. Oke, ini salah. Nah, jadi gini. Jadi P1, P2 nya akan masuk seperti ini. Oke, dia akan masuk ke P1. Kenapa? Karena di P1 ini masih longgar nih, dia 8, sementara P2 ini 4, makanya dia dimasukkan di prosesnya P1. Nah, dari sini P1 nanti akan terbagi menjadi 2, yaitu P1 yang burst time-nya cuma 1, terus P2 yang burst time-nya 4, sehingga sisa dari P1 tadi berapa? Kalau 8, di sini ada 1, di sini 8, di sini ada 1, berarti di sini burst time P1 ada berapa? Ya, nah, ada 7. Nih, burst time-nya ada 7. Nah, seperti ini. Jadi nanti P2 nya masuk di sela-selanya P1. Jadi P1 nya itu dipecah sebagian, sisanya masuk ke kanannya P2. Oke, P1 sudah, P2 sudah. Setelah itu yang masuk P3 atau P4? Jadi ingat, sisanya P1 tadi adalah 7. Sementara sisa yang terakhir itu adalah 9 dan 5. Yang paling kecil, walaupun arrivalnya 3, yang paling kecil adalah 5. Berarti setelah proses P2 masuk, yang akan masuk berikutnya itu adalah P4. Oke, P3 atau P4. Jadi yang benar adalah P4. Kenapa? Karena antara 3
antara 3 dengan 4, berstem terkecil adalah ini P4 5. Jadi setelah P2 masuk nanti akan diproses P4, tetapi letak P4 ini di sebelah kanannya sini atau disisipkan di sini? Ya, benar. Jadi P4-nya itu tidak ada di sebelah kanan, melainkan di sebelah kiri, disisipkan. Kenapa kok disisipkan? Karena P1 tadi sisanya kan 7 nih. Sisanya kan 7. Nah, sementara P4 tadi 5. 5 sama 7. 5 sama 7 kan masih kecil 5. Jadi 5 P4 ada di sebelah kiri nanti. Nah ini. Jadi proses pertama seperti ini. P4 kita letakkan dulu sebelah kanan lah supaya kalian gampang hitungnya. Tapi nanti di swap. Gini. P4 akan dimasukkan sebelum P1 yang terakhir. Kenapa? Karena sisa dari P1 tadi 7 dan P4 tadi adalah 5, sehingga P4 harus didahulukan masuk. Jadi gini gambarnya. Oke, dia akan di swap. Oke, P1 nya di swap. Nah, dari sini P4 tadi kan 5 nih, berarti dia mulai proses 5 ditambah 5, di sini nanti berapa? Ya, 10. Terus kemudian P1 nya masih plus 7. 10 tambah 7 sama dengan 17. Nah, dari sini tinggal yang belum adalah P3. P3 ini 9. Ingat, nanti kira-kira P3 sama P1 ini apakah P3 nya diletakkan sebelah kanan atau sebelah kiri? Oke, jadi P3 ini nanti akan diletakkan di sebelah kanannya P1. Kenapa di sebelah kanannya P1? Karena 9 sama 7 itu lebih kecil 7. Jadi nanti P1 itu akan masuk lebih dahulu daripada P3. Nah, jadi gini gambarnya. Di P1 7, P9 3. Jadi gambar terakhir nanti seperti ini. P1 nya dipecah menjadi 2, terus kemudian ini P1 pecah menjadi 2, terus P2, P4, baru P3. Nah, yang sedikit agak membingungkan adalah di proses pemecahan tadi. Ketika P1 dipecah, terus kemudian ada proses masukkan lagi, mana yang didahulukan, biasanya kita terpancing di situ, terpaku di situ. Jadi hati-hati untuk yang preemptive FGF scheduling ini. Oke, berikutnya cara menghitung average waiting time-nya seperti apa. Ini juga sedikit berbeda. Bagaimana menghitung average waiting time-nya? Oke, ini dibagi dengan 4 misalnya. Oke, kenapa 4? Ini ada 4 proses ya. Oke, jadi T1 plus T2 plus T3 plus T4 dibagi 4. Kenapa ini T1 nya kok 10 minus 1? Ingat, tadi ada yang namanya arrival. T1 itu adalah waiting time yang ada di P1. P1 yang paling akhir itu adalah 10, dan paling akhir proses untuk P1 sebelumnya itu adalah 1. Jadi 10 minus 1. Nih, 10 minus 1. Oke, berikutnya T2. T2 nya berapa? T2 nya kok di sini 1
minus 1. Satu ini dapat dari mana? Satu yang depan ini. Satu yang depan ini diperoleh dari sini. Terus satu yang di bool ini yang saya tebalin ini adalah dari arrival time-nya. Oke. Lalu bagaimana dengan P3? Nah, P3 bagaimana? 17 dikurangi dengan arrival time-nya 2. Sehingga kalau P4 bagaimana? 5 dikurangi dengan 3. Oke. Jadi nanti 26 dibagi dengan banyaknya proses yaitu 4 sehingga dapat nilai 6,5 mikrosecond. Milisecond. Oke. Next. Ini nih yang paling gampang. Yaitu namanya priority scheduling. Jadi di priority scheduling tadi kalau yang untuk yang SJF preemptive tadi ada arrival time-nya sama burst time. Kalau di priority ini ada yang namanya priority, ini kolom priority, kolom priority. Nah, kolom priority. Oke. Jadi algoritmanya cukup gampang sekali. Proses dengan priority number terkecil itu sama dengan proses dengan prioritas tertinggi. Jadi yang prioritasnya kecil itu nanti akan diproses duluan. Oke, kita mulai saja gambarkan chartnya. Oke, lihat di sini priority pertama. Walaupun burst time-nya di sini ada 1 untuk P2 katakanlah. Burst time P2 1, burst time P4 1 nih. Tetapi prioritinya berbeda nih. Yang pertama 1, yang P2 1, priority P4 adalah 5. Kenapa kok P2 yang dimasukkan dulu? Ingat, karena number priority dengan number terkecil diproses terlebih dahulu. Oke, jadi P2 masuk dulu dengan burst time berapa tadi? Burst time-nya 1. Nih. Burst time-nya plus 1. Setelah itu masuk yang namanya P5. Kenapa P5? Karena prioritinya 2. Burst time-nya berapa? Plus 5. Oke, berikutnya adalah P1. Kenapa P1? Karena prioritinya adalah 3. Burst time-nya berapa? 10. Berarti plus 10. Nah, tinggal lanjutkan aja. Ini P2 itu adalah yang prioritinya apa tadi? Maaf. P3 nih. P3. Baru P4. Ini P3 ya. Ini P3. Oke. Jadi ingat kalau untuk yang priority scheduling dilihat bagian kolom prioritinya saja. Oke. Next. Terakhir paling gampang juga. Tapi agak mikir. Mikir nih. Oke, apa itu round robin? Jadi round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Ingat, ada yang saya tebelin ini adalah keywordnya time kuantum. Jadi nanti di soal pasti ada yang namanya time kuantum. Gampang-gampangannya time kuantum ini kotaan lah. Ada suatu kotak-kotak kecil gitu. Nah, kotak-kotak kecil ini ukurannya pasti sama. Nah, akan diisi air lah. Katakanlah air itu adalah suatu prosesnya. Nah, sebanyak berapa tuh nanti di dalam kotakan itu? Kalau lebih nanti akan dilimpahkan ke kotak berikutnya. Tapi kalau kurang ya tetap di kotak itu saja. Misalnya ada 3 proses yaitu P1,
P2, P3 dengan berstem yang berbeda-beda, yaitu 24, yang P2 3, P3 3. Nah, di sini ingat ada time kuantumnya 4. Jadi nanti kalian akan membuat kotak-kotak tadi, itu ibaratnya lebarnya itu maksimal adalah 4. Oke, kita mulai dari P1. Ini tidak dari yang kecil ya, tapi dari yang pertama masuk, yaitu P1. P1 ini kan masuk pertama kali masuk nih. Oke, P1 ini nanti kenapa ini kok kecil banget, padahal ini berstemnya 24 nih. Nah, ini maksimal kan tadi kan time kuantumnya berapa? 4. Jadi dia hanya bisa menampung 4. Nanti sisanya bagaimana? Ya diletakkan di belakangnya. Oke, kemudian berarti kan sisa P1 kan masih 20 ya, masih 20 nih sisanya untuk P1. Sisa P1 sisa. Oke, kemudian masuk yang namanya P2. P2 berapa? 3. Apakah 3 itu memenuhi kotaan tadi yang sebanyak 4? Oh iya, ternyata P2 ini cukup hanya satu kotak, enggak kotak berikutnya. Nah, ini kan berarti kan ini berapa ini, berarti plus berapa? Bukan plus 4 ya, jadi ini plus 3 sehingga 7. Nah, setelah berikutnya kita masuk yang namanya P3 nih. P3 berapa? Berstemnya 3, berarti di sini plus 3, berarti 10. Nah, nanti baru semuanya ke belakang. Ini adalah sisa. Ini adalah sisa dari P1 sebelumnya. Dan ingat, tiap kotaan ini plusnya 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Maksimalnya 4. Oke. Sekian presentasi hari ini mengenai CPU scheduling. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.